Kalau ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, duduk lihat, pandang aja. Pandang aja. Coba lihat berapa menit hasilnya. Ada apa di sini? Berubah. Ada nikmat di sini. Insyaallah berubah. Mandangnya doang tuh tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasanya baru selesai Ramadan ya, udah mau puasa lagi. Di akhir zaman ada hadis Nabi memang, dunia itu waktu terasa cepat, cuma akan datang lebih cepat lagi. Udah begitu, ada hadisnya satu jam seperti semenit, sehari seperti sejam. Nah, tambah cepat, biarin aja lah. Kita di sini cuma sebentar. Jawabnya gimana kalau kenapa Tuhan hidupkan kita di dunia sebentar? Paling banyak 100 tahun atau lebih dikit ya. Karena Tuhan itu sebenarnya pengasih penyayang. Dia bikin kita bukan untuk disiksa, untuk susah, enggak. Untuk sakit juga enggak. Di sini cuma untuk disaring. Disaring mana yang pantas ditaruh di surga, mau disuruh senang selama-lamanya. Disaring. Kalau preman masuk satu aja ke surga, rusak. Jadi dipilih orang yang baik, yang hatinya bersih, sayang sama orang. Itu doang. Man atallaha biqalbin salim. Sampai sama orang yang Allahnya ntar kita jelasin tuh ada bagaimana kasih sayang Allah ya. Dari diktat kedua. Diktat pertama ini saya mau jelasin sedikit aja. Jadi di sini ada nyebut marka rambu-rambu lalu lintas, artinya kalau hidup di dunia itu ada mobil, ada kendaraan, punya peraturan, ya kan? Ada rambu-rambu lintas, ada peraturan, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kalau lampu merah dilewatin, tabrakan, rusak. Ada aturan. Nanti kadang-kadang menurut Islam mematuhi peraturan lalu lintas wajib nggak? Wajib. Nah udah itu selesai dah. Artinya ini umpama. Dalam perjalanan hidup kita ini di dunia sekarang ini terus ada tempat rest area atau tempat istirahat di alam barzah, ntar diterusin ke akhirat. Tuhan bikin manusia mau disayang, mau disuruh senang-senang terus, suruh senang-senang. Buat yang mau, ada yang mau, ada yang nggak mau. Ada nggak orang nggak mau ke surga? Ada. Dia milih jalan sesat. Itu jadi Tuhan bikin kita sebenarnya mau ditempatin di surga. Cuma dipilih yang tukang ngomelin orang, benci sama orang. Ya nggak mungkin lah. Orang kayak gitu ntar di surga dia berantem, rusak dong. Nah, jadi dipilih yang baik, yang hatinya punya cinta, punya sayang. Jadi nggak ada orang berantem di surga, karena dipilih orang-orang yang punya cinta. Hatta orang kafir suruh hormatin. Kalau dia nakal baru dihukum. Apalagi sesama Islam, sama-sama Islam berantem. Ada di pengajian saya ibu-ibu, dia bikin masjid di negerinya sana di Tasik. Dia pulang ke Jakarta,
Dia balik lagi, masjidnya udah berubah, pengurusnya udah lain. Disuruh ini nggak mau, dipegang tuh masjid, dikuasain. Telepon, Ustaz, masjidnya diambil. Sama siapa ya? Nah, udah suruh dia urus, kasihin aja. Nah masjid, kenapa direbutin? Dia mau urus, suruh urus. Asal jangan nyingkirin yang lain gitu. Terus bukan itu, Ustaz, nama masjidnya diganti. Emang kasih namanya apa ya? Ali. Terus diganti Abu Bakar. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Kok benci sama Ali, kan aneh. Emang Sayyidina Ali pernah ngurukin dia? Di zaman Nabi, begitu Nabi meninggal memang perang. Satu dipimpin Sayyidina Ali, Bani Hashim, keluarganya Nabi semua tuh dipimpin sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan Bani Hashim. Lawan Bani Umayyah. Bani Umayyah dipimpin sama Abu Sufyan, terus anaknya Muawiyah. Itu perangnya di situ. Suku Arab yang benci sama Bani Hashim, sama keluarga Nabi, itu perang. Sampai perang Ahzab tuh ya. Udah terus. Sampai sekarang enggak, ya terus sampai sekarang. Sampai sekarang dia salawat Nabi dia enggak suka. Padahal disuruh di Quran. Katanya sekali aja cukup deh. Maulud apalagi? Enggak suka dia, sama Nabi enggak suka. Dia lebih senang sama sahabat. Kalau sunnah dia bilang sunnah sahabat. Udah biarin deh itu urusan dia. Cuma kita jangan ikutlah yang seperti itu. Dia muslim, enggak kafir. Segitu doang enggak kafir, enggak boleh kita kafirin. Cuma kesian kenapa sampai benci sama keluarga Nabi itu. Maulud enggak mau, apa enggak mau. Suka ngerebut masjid. Masjid direbut. Berpolitik dia. Ya kalau berebut masjid mengurus-urus lah. Aneh kan? Kan Muslim suruh bersatu. Udah biarin lah itu. Jadi ini peraturan lalu lintas umpama. Kalau dilanggar lampu merah, tabrakan. Kalau melanggar syariat, rusak juga. Jadi seperti itu. Ada peraturan, ada hukum. Itu lalu lintas. Nah, hidup kita ini ada aturannya, namanya syariat. Gitu. Jelas ya? Negara juga ada aturan. Peraturan negara yang sama dengan Islam, kita wajib patuhin. Patuhinnya kepada Allah. Lampu merah kita berhenti, takut sama polisi apa takut sama Allah? Sama Allah. Karena Allah juga suruh jaga diri, jangan celakakan diri sendiri, jangan celakakan orang lain. Gitu. Udah, jadi kalau kita patuh pada pemerintah nggak dapat surga. Patuhnya kepada Allah, walaupun itu peraturan pemerintah ya. Nah, dari lillahi ta'ala. Udah gini aja gampang deh. Mau dibayar sama orang apa mau dibayar sama Tuhan? Nah mau lah dong. Gede dapatnya. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Bapak cari nafkah buat istri sama anak karena istri sama anak apa karena Allah? Karena Allah. Gitu. Itu hukum Islam begitu. Jadi seluruh hidup kita itu ibadah. Nyari nafkah ibadah. Bawa makanan atau apa aja buat istri sama anak, menyenangkan mereka ibadah. Istri ngurusin suami, ngurusin anak ibadah. Nah sekarang pertanyaannya sama-sama capek. Sekarang mau capeknya mau dibayar sama orang apa mau dibayar sama Allah? Ah, itu di situ iman. Itu ikhlas. Jelas ya? Jadi jangan buang-buang itu, ibadah kita udah bagus, dijaga. Enggak lama di sini nih. Kita juga udah mau pulang. Banyak orang yang takut mati setelah ngedenger ceramah kita hari Kamis di Radio Rasil. Sekarang nggak ada yang takut mati yang udah denger nih, banyak
pada senang, pada nunggu jemputan. Beneran, banyak. Saya dengerin terus dia pakai. Dulu pada takut mati, sekarang enggak. Yang udah denger ya, ada berapa orang, banyak tuh laporan. Saya enggak takut lagi, bisa dengar hasil hari Kamis. Sudah nungguin kapan malaikat datang, saya udah siap. Kenapa? Nah ini sekarang pertanyaannya, kenapa? Karena selama ini kita dikasih pelajaran yang serem-serem. Pokoknya Tuhan tuh galak banget. Sampai banyak yang murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Kita udah capek, udah ibadah, dibilang bid'ah, masuk neraka. Saya masuk Islam di kota sono, habis subuh kunut. Saya pindah ke tempat lain, kata Ustaz, kamu pakai kunut, masuk neraka. Dia balik ke kelenteng, apa? Capek jadi orang Islam, udah sholat masih ke neraka juga. Nah itu dakwah yang salah. Jadi seolah-olah itu Tuhan tuh galak gitu. Sebaliknya gitu. Jadi anak-anak juga banyak yang enggak, malah ada yang murtad, pindah agama. Ditakut-takutin terus, serem terus, berantem terus. Ajaran Islam tidak begitu. Itu salah benar. Ini ntar nih di yang kedua. Ini saya selesaikan yang ini dulu. Jadi hukum itu seperti lalu lintas sama. Hidup kita kalau melanggar syariat Islam, kita yang rusak. Jelas tuh ya? Melanggar lalu lintas berbahaya. Bisa celaka. Melanggar hukum Allah juga bisa celaka. Itu mesti dipatuhin. Untuk selanjutnya baca sendiri ya. Ada di situ kan? Yang ini tuh. Rambu-rambu lalu lintas ya. Nah sekarang ini yang kita mau bahas. Penting banget nih. Yang ada tulisan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah spirit kasih sayang. Kenapa spirit kasih sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan sembarangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dianggap remeh. Ini luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat Al-Quran ada Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Kenapa? Karena agung luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang Muslim punya Bismillahirrahmanirrahim gak dihargain, dianggap biasa. Ada yang lebih aneh lagi, gak mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dengar tuh ada surat di mana itu, gak baca Bismillah langsung. Kalau memang Tuhan gak boleh baca Bismillah, kenapa dari zaman Nabi ini Quran ditulis Bismillahirrahmanirrahim? Sebelum Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim gak? Ada. Ada nggak orang Islam yang nggak mau baca? Ada, takut salah. Langsung aja Alhamdulillahirobbilalamin, ngaku paling benar. Di mana benarnya Bismillah ada ditulis? Nah, anehnya lagi apa? Yang nggak ada di Quran dibaca. Ada nggak di Quran nggak ada dibaca? Apa? Amin. Ada nggak habis waladolin ada tulisan amin nggak? Nggak ada. Dia baca kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim ada kan? Dia nggak baca. Terbulak terbalik. Masa takut baca Bismillah? Kan aneh. Udah itu contoh doang. Maksud saya jangan bingung beragama, jangan bingung. Ada yang kayak begitu dibiarin. Tapi saya mau bilangin supaya tidak bingung. Itu Quran dijamin, ditulisnya di habis zaman Nabi dikumpulin. Jadi ada bismillahnya, ya udah baca. Masa dari dulu sampai gini risalah baru sekarang mau dirubah? Enggak, baca, ada bismillah baca. Kalau amin mau baca boleh, enggak boleh, enggak masalah. Yang perlu saya mau sampaikan, kenapa Bismillahirrahmanirrahim disuruh baca, mau ngerjain apa aja baca bismillah. Karena ini sakti, kalau bahasa sekarang tuh sakti, ini Bismillahirrahmanirrahim paling sakti. Dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Apa itu Rahman Rahim itu apa? Rahmannya Allah itu sayang banget. Kasihan. Rahman itu kasihan. Rahim sayang. Rahman kasih sayang, kasih saja.
kasihan Allah, semua orang, semua makhluk hatta yang kafir dikasihani. Yang berdosanya banyak dikasihanin. Maka itu jangan remehkan, katain orang-orang salah. Allah tetap sayang sama dia. Coba di Quran ada Allah menyatakan saya mencintai apa? Saya mencintai orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang tobat. Kalau orang tobat itu berarti apa? Nakal tadinya. Terus dia tobat. Nakal, berdosa, dosanya banyak. Kok dicintai sama Allah? Berarti Tuhan kita itu Rahman banget. Nah kalau yang nakal dicintain, yang baik gimana? Hah? Dicintain. Ini muslimin. Terus datang orang, kamu ahli bidah, kamu kafir, dia doang yang benar. Otaknya itu di mana? Tuhannya aja nggak begitu. Di Quran kata Allah, aku mencintai orang-orang yang tobat. Orang yang tobat itu mantan nakal, dosanya banyak, dicintain. Apalagi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mencintai orang yang tobat, orang yang nakal, yang berdosa banyak, dicintai nama Allah. Apalagi yang baik. Jadi Islam itu bukan tukang ngomel. Tuhan kita nggak galak. Jadi orang banyak benci Islam, banyak murtad, ditakut-takutin terus, diserem-seremin terus. Tidak ada orang Islam masuk neraka, nggak ada. Cuma kalau hatinya kotor, benci, ngomelin orang, ngapirin orang, bid'ah sana, semua orang disalahin, dia doang yang benar. Nah itu kalau masuk ke surga repot, ngomelin orang juga di surga. Nah yang gitu nggak boleh masuk. Tapi nanti dia ke surga juga dimasukin rumah sakit dulu, bersihin otaknya supaya nggak ngeres benci hatinya. Orang ada benci, kejam, tidak bakal masuk surga. Tapi dicuci dulu kalau dia Islam. Kenapa? Surga rusak kalau orang diomelin semua orang di surga. Surga tempat senang-senang. Yang masuk surga yang hatinya punya cinta, punya Rahman, punya Rahim. Jangan harap biar amalnya banyak, kalau hatinya kotor ada benci nggak masuk surga. Cuci dulu, ntar diberantem di surga, rusak dong surga. Surga semua orang cinta semua, nggak ada cemburu, nggak ada benci, nggak ada semua senyum-senyum, senang-senang. Makanya senang. Kalau ada yang nakal dia nggak bisa senang di surga. Nah itu dakwah yang benar. Jadi orang banyak lari dari Islam. Udah capek ibadah, domelin, dibilang gak sah, bid'ah, kamu masuk neraka kamu. Emangnya dia Tuhan? Yang bisa menghukum itu Allah. Manusia tidak punya hak menghukum. Apalagi mengkafirkan, ahli bid'ah, tahu dari mana? Nih rahasianya. Ada nggak polisi yang bisa ngorek isi hati orang? Ada nggak? Nggak ada. Yang punya diri nggak tahu dirinya gimana. Imannya berapa, sholatnya khusyuk apa enggak. Kenapa mesti ngadilin orang lain? Enak aja, syirik, bid'ah. Dokter Guris dibilang apa itu? Murtad. Sama kiai juga. Itu saya mau begini, kenapa sampai gini? Nah, sebabnya kita diajarin seperti itu. Padahal sebulan lalu sudah saya sampaikan ayat Quran itu apa. Nabi Muhammad di Quran itu ditugaskan kasih tugas dakwah tuh ngapain, dakwahnya apa? Ada 4. Yang pertama, Nabi ngajarin baca Quran. Itu bukti bahwa Nabi tidak buta huruf. Nabi ummiyun, bukan buta huruf, polos, hatinya bersih. Masa Nabi buta huruf ngajarin Quran? Di Quran? Ya, bulan lalu, diktat bulan lalu. Terus apa lagi Nabi ngajarin apa? Ngajak membersihkan, mensucikan hati, sucikan pikiran dan perasaan. Itu Islam. Manusia tidak berhak mengkafirkan, nyesat, murtad. Itu hak Allah, karena yang tahu hati di dalamnya cuma Allah. Dari mana dia tahu orang itu murtad? Dia korek tuh hati orang.
Nah ini salahnya umat Islam tuh sekarang gitu. Galak ke dalam, toleransi keluar. Ke dalam dipecah, terus dipecah. Kalau udah dipecah, gampang ditarik. Nah kalau dulu saudara kita yang satu tuh, pecah belahnya tahlil, maulud, sekarang udah nggak laku tuh. Sekarang diganti lagi. Habis sholat nggak boleh berdoa. Kalau berdoa jangan angkat tangan. Nah baru lagi, dulu nggak beda, sekarang dibedahin. Apa? Supaya lagi pecah. Ntar udah pecah, diambil alih masjidnya. Sebab dia berpolitik, mau rebut masjid, mau bikin negara Islam. Kalau menurut saya, yang di Islamin itu bukan negara. Negara itu apaan sih? Kali, itu negara. Kali, tanah, gunung, itu negara. Tembok-tembok, jalanan, itu negara. Itu gunung sama kali mau disuruh masuk Islam. Yang di-Islamin dakwah itu ke manusia. Tuh presiden tuh ajarin Islam. Terus sampai ke RT. Nah orangnya semua Islam. Itu yang benar, bukan negerinya. Negeri sih nggak sembahyang, emang gunung sembahyang. Ada cara dia. Ribut itu. Islam sama Islam. Di dalam negerinya berantakan. Cuma spanduk-spanduk, tulisan-tulisan, teriak-teriak, pidato-pidato. Bukan begitu Islam. Masing-masing mengamalkan sayang kepada sesama muslim. Jangan dikafirkan, bid'ah. Masjid direbut, rebut pasar tuh. Pasar rebut, ekonomi itu rebut. Biar bisa sedekah, iya kan? Merebut masjid berapa? Memang aku paling benar. Nah itu merusak Islam, bikin pecah belah dari dulu sampai sekarang. Dibayar, saya tahu itu. Bayar. Sampai begini jadinya umat Islam. Kapan maju kita? Nggak pernah. Ekonomi orang lain lebih banyak. Tanah udah dikuasain sama orang lain. Apa mau bilang apa? Kenyataannya begitu. Kita sibuk. Bid'ah sana, bid'ah sana. Itu aja tiap hari. Jangan dengerin tuh kafir. Siapa yang kafir? Ya kan? Nah ini maksud saya. Ini sekarang kita pahami Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya mau terusin nih. Mau nggak paham Bismillahirrahmanirrahim? Mengerti apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Ini kita anggap remeh. Ini Bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa. Saya mau tanya, di rumah ada nggak di tembok tuh, kaligrafi atau tulisan Bismillahirrahmanirrahim? Ada? Belum ada, pasang. Tahu apa? Coba ya. Kalau ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, pandang, lihat. Lihat aja, nggak usah ngomong, diam aja lihat. Ingat Allah, lihat. Coba rasain. 7 menit, 5 menit cuma rasain ada apa di dada. Itunya mukjizat itu Bismillahirrahmanirrahim itu. Sakti banget. Makanya Tuhan suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, mau berbuat apa saja baca Bismillah. Kenapa? Ada apa di Bismillah itu? Banyak rahasia itu di situ. Itu Bismillahirrahmanirrahim aja kita mesti pelajari, jangan ini bid'ah, ini bikin pusing mulu. Itu mazhab sesat, itu mazhab ngadilin orang tiap hari. Jadi hakim enggak juga. Ini pelajarin, Islam yang benar pelajarin. Bismillahirrahmanirrahim aja mesti tahu apa itu. Kenapa ada setiap surat ada Bismillah, kecuali surat Taubah. Kenapa mau kerjakan apa aja Bismillah? Ada apa di situ? Itu belajar dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah itu siapa? Yang punya alam, yang punya segala, yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha kaya. Mau apa? Mau minta sama Allah, baca dulu Bismillah. Mau sholat, baca Bismillah. Mau makan supaya makanan jadi gizi, baca Bismillah. Mau tidur, baca Bismillah. Itu maunya ke situ, bukan ribut ngadilin orang. Ar-Rahman. Rahman itu Allah kasihan kepada makhluknya. Dia kasihan makhluknya tuh. Hatta yang bandel, yang nakal, yang kafir masih dikasihan, dikasih makan, dikasih rezeki.
Orang yang nggak sembahyang malah dapat banyak rezekinya, lebih banyak dia dapat. Itu kasih Allah kasihan. Orang yang merangin agamanya dia masih kasihan. Padahal mau matiin kapan juga bisa. Dia punya kasihan. Tapi kalau orang Muslim dapat Rahman, dapat Rahim, dikasihani juga, disayang juga. Kok Ustadz saya disayang Tuhan kok rezekinya dikit? Di dunia nggak jadi urusan, mau kaya mau miskin sama aja. Itu sekarang pejabat-pejabat tinggi yang lagi mau ditangkepin tuh udah nafsu makan nggak? Nggak nafsu, ya kan? Itu kuli-kuli bangunan makan di warteg, enak sama. Duit cuma dapat enak, bukan bahagia. Enak semua dapat, enak semua dapat. Tapi bahagia, tenang, senang tidak semua. Karena tenang dan senang nggak bisa dibeli. Adanya di perasaan. Yang mana yang bisa tenang? Yang sering ingat Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Kolbu. Yang diri kita itu kolbu. Ini badan saya semua tengkorak. Benda mati. Mati. Mata saya mati. Telinga mati. Mata bisa lihat kalau ada pantulan dari ruh Allah, wa nafakhtu min ruhi. Kalau ini keluar buta. Ini tengkorak, nggak ada papanya, nggak ikut ke surga, nggak ikut. Yang pulang ruhnya doang. Dikemanain tuh badan? Bau, busuk, buang sampah sana. Bukan di sampah masih bau, mendem dikubur. Tuh badan tuh, sayangin deh. Calon bangke kok. Benda mati. Yang hidup apa? Ruh. Nah ruh tuh begini bentuknya juga begini. Persis begini, mukanya begini. Tapi gak bisa dipegang. Karena gak ada tulang, gak ada daging. Kayak film-film. Jalan makan kan. Di film orang jalan makan. Pegang bisa gak? Gak bisa. Kayak bayangan. Tapi itu yang kita, yang asli yang itu. Badan tengkorak. Ruhnya keluar jadi tengkorak gak? Mau ngapain bingung sama badan? Di dunia mau senang mau susah, gak ada cari. Kalau mau selamat di dunia gak ada artinya dengan hidup abadi di akhirat, gak mati-mati hidup terus. Diapain ini ruh? Kata Allah, saya titip datang bawa ayat ini. Mudah-mudahan gak lupa, udah hafal deh. Kenapa paling penting? Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun, gak ada gunanya harta benda semua, pangkat-pangkat, bintang-bintang di pundak, sabar sorban, ustadz, kiai, semua gak berguna. Yang dinilai Allah apa? Man atallaha biqalbin salim, pulang ngadap Allah, hatinya bersih, di hatinya ada cinta, ada kasihan, ada sayang sama orang, sama keluarga. Itu disambut sama Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim, selamat datang hambaku sini. Ya ayyuhan nasul mutmainnah, jiwa yang tenang yang bersih, kumpul tuh, kumpul sama tuh hamba-hamba kesayanganku tuh, masuk surgaku. Siapa itu yang disayang sama Allah? Pulang disayang, disambut, dapat disebut kolbun salim, yang hatinya bersih. Ada nggak disebut mazhab-mazhab? Oh yang mati yang masuk surga mazhab ini bohong, nggak ada. Perintah bermazhab di Quran, di hadis juga nggak ada. Disuruh kolbun salim. Gitu aja. Siapa mau nyalain saya datang hari kapan mau, kumpul sini kita berdiskusi. Nggak ada tuh syarat masuk surga mazhab apa, bikin ribut, bikin berantem, bangga sama mazhabnya, bangga sama dirinya, apa yang amalin, udah bikin apa? Kebanyakan tukang ribut nggak bikin apa-apa, yang dimusuhin malah banyak bikin macam-macam. Yang bantu dengan harta, dengan tenaga, dengan jiwa, dengan negerinya, segalanya dikorbanin belain Palestina siapa? Wahabi? Enggak. Wahabi teman sama Israel. Dia musuhin yang musuhin Israel. Yang musuhin Israel
dimusuhin sama dia. Apa enggak? Nah itu, pakai otak hidup nih. Jadi syarat masuk surga menurut Tuhan, menurut Al-Quran. Kolbun salim. Buka tuh, udah sering tuh. Buka surat Asy-Syu'ara 8889. Alhamdulillah di luar yang ikut pelajaran banyak sudah. Nggak mau macam-macam udah kolbun salim. Udah banyak, udah jutaan itu. Dia dengar dekat radio Rasil. Udah jutaan. Semua udah nggak mau ribut, nggak mau nyala-nyalain, semua mau kolbun salim. Dan udah nggak takut mati. Yang takut mati berhenti. Kenapa? Saya sampaikan, mati itu nikmat. Mati itu permulaan senang. Coba lagi hidup. Kadang sebel, kadang kesal, kadang dengar begini, dengar perang, dengar semua kan bikin pusing. Kalau udah mati, hidup. Yang mati badan, kita hidup. Ada pusing lagi enggak? Kalau sudah mati? Enggak ada. Permulaan senang mati itu. Kenapa selalu diajarin takut mati? Kenapa takut mati? Lihat di Quran. Malaikat itu tugasnya bukan nyambut nyawa doang, Israel. Ngebisikin, jangan takut. Tuhan sayang kamu, dosa kamu udah diampunin. Allah akan mengurus kamu semua. Ada di surat Fussilat itu. Ditakutin terus semua. Orang pada murtad banyak. Tuhan itu Rahman Rahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ada 99 asma Allah. Rahman Rahim yang dipasang. Kasih tahu sama umat. Allah bilang kasih tahu, aku Tuhan pengampun yang menyayangi. Rahmanur Rahim, Tuhan tuh sayang Bapak. Yang dengar jangan takut lagi sampai sekarang. Insya Allah udah siap surga. Istananya udah ada nama Bapak masing ibu masing-masing. Udah baik kayak gini, subuh ke masjid, dakwah, alhamdulillah. Ada dosa ya semua juga pada berdosa, yang nggak ada dosa Nabi Muhammad. Diampunin. Allah tuh nawarin, minta padaku aku ampunin. Diajarin istighfarnya. Itu udah nawarin ada di surat apa juga sering dibawa di sini. Nabi ibadi inani anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku, aku Tuhan pengampun yang penyayang. Dia sayang banget. Yang berdosa disayang, apalagi yang baik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang tobat. Orang tobat kan habis bandel. Ini surat apa itu? Gampang ngapalin surat Al-Baqarah. Nomor berapa? Nomor 222. 3 kali 2 nomornya. Gampang carinya tuh. Coba lihat. Al-Baqarah 222. Apa kata Allah? Aku cinta kepada orang yang tobat. Yang tobat tuh yang menakal. Tobat dicintai sama Allah. Apalagi yang baik. Anak-anak diajarin begitu, jangan ditakut-takutin terus, jauh dari Tuhan. Kenalin Allah yang benar, dia cinta sama Allah. Kalau dia cinta sama Allah, dia pasti takwa. Dia sholat. Ini ngajarin, bid'ah, masuk neraka. Ada di Quran gitu. Allah tidak begitu, Nabi Muhammad juga enggak begitu. Diajarin benci, diajarin pecah belah. Allahnya selalu Rahmanur Rahim. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahasia. Boleh cobain. Saya udah nyobain. Cuman susah ngasih taunya. Praktekin aja deh. Kalau ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, duduk lihat. Pandang aja. Pandang aja. Coba lihat berapa menit hasilnya. Ada apa di sini? Berubah. Ada nikmat di sini. Insya Allah berubah. Mandangnya doang tuh tulisan. Tapi mandang tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada mukjizatnya banyak. Kok enggak disuruh sama Tuhan. Ini suka ada ditulis di tembok cuma buat pajangan ya. Pernah enggak yang naruh situ mandang gitu ingat Allah? Mungkin ada kali kita enggak tahu ya. Nah itu. Mandangnya aja sudah luar biasa. Saya udah ngalamin. Mana saya mau beli lagi nih, mau taruh tempat tidur di situ. Dibaca nggak? Dibaca juga. Mandang itu udah lebih dari baca.
Itu begitu tuh. Situ indahnya Islam tuh. Hati jadi bersih. Hati bersih. Di Quran apa lagi ada? Asyidda alal kufar, ruhama bainahum. Tegas, keras kepada orang kafir. Kasih sayang kepada sesama muslim. Ini sesama muslim keras. Yang dimusuhin ustaz. Ustaznya dakwah. Berapa dosanya itu coba? Ganjal dakwah. Saya sudah doa, ya Allah, kalau dakwah saya ini ikhlas karena Engkau semata-mata, ya Allah, terimalah dan kasih kesadaran orang yang mencegat dakwah saya. Kalau dakwah saya tidak ikhlas, Allah hukum saya. Berat. Tapi kalau ikhlas diganggu, bisa murka Allah. Memang itu aja. Jadi mesti sadar, jangan. Walaupun misalnya Wahabi atau mazhab-mazhab apa mau bikin masjid, mau bikin kebaikan, bantu. Lihat dia bikin kebaikan. Biar dekat sama kita. Kalau mau berbuat jahat, jangan ikut. Mau musuhin mazhab lain, jangan. Ruhama bainahum, muslim sesama muslim saling sayang. Jelas tuh. Jangan mecah belah. Allahnya yang punya surga, yang punya manusia, yang punya dunia, nggak pernah galak. Ada nggak disuruh nyebut orang kafir di Quran? Allah nggak ada. Kalau ada nyebut kafir, semua nggak disebut namanya dan nggak diapa-apain. Nabi tahu di kelilingnya tuh banyak yang munafik kafir, nggak diapa-apain. Kok kita galak kepada sesama Muslim? Mau jadi hakimin diri sendiri mendingan. Merenung, lihat diri kita benar apa enggak. Ada benci enggak di sini? Benci ke ipar, benci ke mertua misalnya. Buang. Kalau mau masuk surga buang, kalau mau ke neraka biarin. Tidak bakal masuk surga kalau belum dibersihin. Tuh. Saya ngomong begini, itu misalnya Wahabi gitu, tapi saya enggak benci sama orang Wahabi. Banyak datang urusan beda pendapat itu biasa. Cuman saya nggak suka dia masuk surga loh, dia Islamnya benar. Cuma suka jahilin dan suka ngerebut masjid. Masjid direbut, ekonomi no pasar rebut. Dia merasa yang lain tuh nggak benar, itu salahnya di situ. Yang lain benar, NU benar, Muhammad benar, dia juga benar. Cuma salahnya suka ngomel aja itu. Dia nggak mau kunut, nggak mau tahlil, nggak masalah, silakan. Memang Islam begitu. Dosa aja mau diampunin sama Tuhan. Bagaimana Allah menyatakan, aku mencintai orang yang tobat. Coba mikir. Itu bukan dicintai saja sama Allah. Dikasih rezeki banyak. Yang bandel, yang mabok, yang galak, masih disayang Tuhan. Apalagi yang baik. Tapi kalau rezeki saya sedikit, justru rezeki dikit disayang. Kenapa? Kalau kamu rezeki banyak, kamu capek. Kan beneran. Jagain hartanya capek. Nah ini yang di halaman 5 itu. Beritahukan hamba-hambaku, aku Tuhan pengampun yang menyayangi. Tuh surat Al-Hijr. Ayat 49. Coba Allahnya begini, bayangin aja coba. Hah? Kasih tahu, sebarkan kepada hambaku, aku Tuhan yang pengampun. Coba aja. Ada nggak galak-galak? Ngancem? Nggak ada. Anal ghafurur rahim. Saya Tuhan yang pengampun, habis mengampunin sayang lagi. Ajarin anak-anak. Anak-anak ajarin bahwa agama kita begini, Tuhan kita tuh Rahman Rahim. Kita jangan galak, jangan nyakitin hati orang. Itu Islam. Itu kenapa di Eropa kemarin banyak masuk Islam, di Amerika banyak masuk Islam. Karena dia lihat perang di Gaza itu
Yahudi bunuhin ibu-ibu, anak-anak dibunuhin semua. Yang Islam enggak. Yang dibunuhin tentara. Itu juga Iran sama Israel perang. Israel bunuhin rumah-rumah penduduk. Mati anak-anak ibu-ibu. Iran tidak. Markas militer, tempat senjata, tempat enggak bunuh rakyat. Dia pakai hukum Islam. Enggak boleh perang, enggak boleh bunuh anak-anak. Itu terus perang tuh sekarang Iran sama Israel terus pasti 2 tahun, terbesarnya 2 tahun. Itu keterusan perang Imam Mahdi sama Dajjal. Jadi yang Israel itu Dajjal pemimpinnya itu. Nah, terus yang Iran itu ikut Imam Mahdi. Udah. Nah, bapak-bapak terserah mau ikut Imam Mahdi, mau ikut Dajjal silahkan. Mau ikut Dajjal belain Israel. Aja. Itu berita Iran begini itu Amerika punya kerjaan. Itu juga rakyatnya suruh demo dibayar. Masa orang Islam benci sama Islam? Dia udah ngamalin Islam 100%. Saya nggak takut mau buka apa adanya. Saya nggak mau bapak ibu dibodohin. Yang benci sama Iran itu siapa? Yahudi. Nah yang benci sama Iran berarti bala Yahudi. Itu yang ada. Dia itu Islam. Kalau dia nggak Islam nggak boleh pergi ke Mekah, pergi haji. Nah dia pergi haji, nggak dilarang. Kenapa dikafirin? Karena dia anti Israel. Kita dibodohin sama Amerika. Kan aneh. Dia udah berapa tahun habis hartanya, nyawanya semua. Ngebelain siapa? Palestina. Palestinanya mazhabnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang belain yang Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Arab belain enggak? Enggak, pihak Israel. Kasih tahu tuh. Tuh kasih tahu yang tinggal di komplek tuh. Itu kenapa orang mesti dibohongin? Buka apa adanya. Itu jangan, saya enggak ngajak masuk Syiah, enggak usah. Yang NU tetap NU sampai mati, jangan berubah. Cuma saya kasih tahu yang benar. Jangan ikut benci. Kenal aja enggak, tahu juga enggak. Nah itu. Ini kan yang enggak ngerti itu ikut-ikut benci. Begitu. Jadi hati kita bersih lah. Ya. Saya enggak ngajak ke situ, enggak usah. Enggak kuat. Enggak kuat. Dia sih sebanyak banyak. Saya buka nggak apa-apa itu ada anaknya jenderal tuh dia Syiah tuh ada. Tuh dia kalau Ramadan sembahyang tarawihnya 100 rakaat. Ada ibu-ibu. Nggak enak sebut namanya. Jadi jangan kita nggak tahu katanya beriman kepada katanya atau pada fakta. Nah, tetap NU silahkan, Muhammadiyah silahkan, dua-duanya baik itu masuk surga insya Allah nggak ada salah. Udah itu aja. Memang beragam kok, mau tahlil boleh, nggak mau tahlil juga boleh. Yang penting doain orang meninggal. Udah selesai. Ada nggak Tuhan masukin orang ke neraka gara-gara tahlilan bid'ah? Masuk akal nggak? Nah Tuhannya Rahman, Rahim. Itu pakai agama tuh mahamin juga pakai akal, bukan ngakalin agama. Mahaminnya pakai akal. Wah nggak ikut sunnah itu salah. Baca subhanallah 33 kan? Sunnahnya kan? Terus dia kelupaan baca sampai 40. Masuk neraka kenapa? Baca subhanallah lebih 7. Malaikat juga bingung. Nah, kalau gitu orang masuk neraka semua enggak ada enggak. Ya enggak begitu agama itu. Baca dong, kenal asma Allah. Allah Latifun. Allah tuh bukan sabar, sobur. Asmaul Husna terakhir apa? Allah. Sobur. Apa itu sobur? Sabar banget. Nah itu orang yang ngatain Islam, musuhin Islam masih dikasih makan, dibikinin apel, dibikinin anggur sama Tuhan. Emangnya bikinin anggur siapa? Dipunan, kayu. Emang kayu bisa bikin anggur? Bikin manggis. Ya kan? Tuhan yang masih dikasih makan orang kafir. Dibikinin makanan, dikasih rezeki lagi. Kok kita galak? Kok kita menentukan orang kafir sesat? Dari mana tahunya? Banyak orang tuh kalau dia ikhlas, dia ibadah nggak ada orang tahu. Dia sendiri nggak tahu. Ada Ustaz,
pergi kampung sono. Terus ada muridnya ikut. Ustaz, tuh sekolahan Ustaz yang bikin. Si Ustaz nggak tahu. Pernah ada orang datang mungkin minta bantuan dia kasih. Mungkin tuh orang bikinin sekolah. Nah dia yang ngasih nggak tahu. Nah itu mau dibilang kafir. Atau orang ikhlas tuh kalau berbuat banyak orang nggak tahu. Makanya nggak boleh sembarangin orang. Saya udah cerita di sini dulu tetangga saya tuh. Istrinya meninggal. Diurusin, dimandiin, disuapin bertahun-tahun. Itu orang baik. Jadi kalau ada orang selamatan nggak diundang. Karena dia kerja bangunan. Orang itu kayak malaikat. Jadi banyak orang baik itu nggak kelihatan. Kita jadi jangan sombong, ngapirin orang kayaknya kita udah benar banget, itu malah jadi salah. Dia kalau begitu dia udah benar, dia mau paham Wahabi, mau paham apa itu udah baik kok. Udah asal jangan nyalain orang. Apa musuhin sesama Muslim, dimata-matain segala macam, aneh kan? Saya udah kenyang itu. Di pengajian saya itu banyak mata-mata. Dari HTI, dari PKS dulu bukan yang sekarang dulu. Dari polisi. Kenapa saya dimata-matain pergi? Soalnya tuh orang yang pada korupsi, yang rusak negara itu banyak. Orang Islam itu membangun negara. Setiap pemerintahan selalu curiga sama orang Islam. Ustadz dimata-matain. Ustadz tuh gak bakalan merusak negara. Semua ustadz berbuat baik, ngajak orang berbuat baik. Bilang bapak-bapak tuh sana tuh intipin yang lain tuh. Yang korupsi, yang nakal-nakal, yang nyebarin narkoba, nyebarin kerusakan kan. Ustadz nyebarin dakwah kok diintipin. Nah itu di situ kesalahan. Tapi juga umat Islamnya nggak ngerti. Ada oknum-oknum diajarin agama dari luar negeri ikut musuhin golongan Islam yang lain. Itu yang nggak boleh. Nama mu'minah ikhwatun, selama muslim bersaudara. Kalau orang bikin masjid bukan dari mazhabnya diomelin. Orang bikin gereja, bikin tempat maksiat boleh. Hah? Ada yang toleransi kelebihan. Nggak apa-apa sih, ada orang lagi tahun baru di gereja dijagain. Baik banget tiap tahun ngejagain. Tapi giliran yang sesama Islam nggak mau. Ada, jadi keterlaluan. Jangan, umat Islam mesti pinter, cerdas gitu loh. Jadi agama gimana? Ini udah kita terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sembarangin ini, bukan mainan ini. Bismillahirrahmanirrahim bukan kata-kata biasa. Lihat Bismillahirrahmanirrahim ada di setiap surat, di depannya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertamanya. Dengan kenal nggak Rahman Rahim Allah gimana? Saya udah bilang orang yang nakal yang nggak sembahyang, benci sama agama Allah, dikasih makanan sama Allah, masih dikasihan. Nggak boleh kita ganggu, nggak boleh, katain nggak boleh, nasihatin dengan cara yang baik. Itu Allah, itu Islam. Jauh yang sekarang itu udah banyak, bukan salah agamanya, pahamnya, enggak, caranya. Kenapa? Ntar ada sebabnya. Ini udah hilang tuh, alhamdulillah tuh. Kiai sama kiai berantem, pakai monyet kamu, apa tuh? Pakai nama-nama binatang. Di YouTube bacanya kita malu. Kenapa terjadi seperti ini? Nah itu sebabnya. Pelajaran yang paling penting diabaikan. Apa itu? Kolbun salim. Syarat masuk surga cuma satu, punya kolbun salim. Tuh, bukan mazhab. Kolbun salim, bermazhab boleh, tapi jangan fanatik dan jangan anggap kalau mazhab itu ke surga, enggak. Yang bikin masuk surga kolbun salim, hati bersih. Kalau kita NU jangan benci Muhammadiyah, kita Muhammadiyah jangan benci NU. Jangan benci orang Wahabi. Saya salahin Wahabi perbuatan orangnya saya nggak benci, sering saya bantu kok. Beneran. Jangan benci Syiah. Orang Syiah ibadahnya lebih banyak dari kita. Belum kenal kan, belum tahu kan, ngintip gitu deh. Tuh Pak Jaruddin Rahmat di Bandung, udah meninggal ya. Tapi masih ada keluarganya. Coba nginep situ atau di rumah tetangga nginep, ngeliatin.
Mereka sembahyang malam semua itu, tahajud jam 2 udah pada bangun. Dia ngeluarin zakat 2,5% dan ada lagi humus 20% yang kaya, 22,5% dia keluarin. Kok kafir? Jangan ikut-ikutan, nanti kita dosa. Jangan ikut Syiah, jangan masuk Syiah juga, nggak usah, jangan. Nggak kuat, doanya apanya banyak banget, puasanya banyak. Dia itu NU, 100% seperti NU. Sama sama NU. Cuma bedanya NU tidak berimam ke imam 12. Kalau dia imamnya ada 12 dari cucu Nabi Sayyidina Ali terus sampai 12. Tapi yang sekarang yang ke-12 itu Imam Mahdi. Nah kalau Imam Mahdi imamnya semua orang Islam, hadisnya ada di semua mazhab. Emang iya, cuma dia udah siap menjadi tentara Imam Mahdi. Saya udah bilang tidak, saya tidak pernah ngajak. Di rumah saya juga enggak, anak-anak saya enggak, bebas. Islam yang penting tuh Islam, itu bukan agama. Syiah, NU, Muhammadiyah itu bukan agama, ormas. Agama kita satu, cuma satu apa? Islam. Nah syarat paling berat di Islam itu apa? Qalbun salim. Lihat ayatnya itu, lihat Syu'ara 88-89. Di akhirat nggak guna apa-apa, nggak berguna, cuma satu, kau datang bawa hati yang bersih. Deh. Gak bawa dendam, gak bawa benci. Saya juga suka nyebut-nyebut Wahabi, tapi saya takut sama Allah, saya nggak mau benci. Cuma salah dia sering saya sebut supaya tidak meruas, bisa berantem sama Islam. Udah sering tuh di mana-mana perang, bawa agama. Jadi saya bilang nggak benci, cuma saya mau stop karena dia pecah belah, itu yang saya mau stop. Bisa perang saudara kita. Jelas ya. Iya lagi yang dipermasalahan kadang-kadang nggak penting seperti Bismillah, dia nggak mau baca Bismillah tapi ditulis di Quran. Amin nggak ada ditulis, dia baca. Nah itu nggak masuk akal. Agama itu nggak bertentangan dengan akal kok. Ya. Baik kita lanjut. Jadi sekarang kita masih bahas Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih ijazah nih. Saya mulai pertama. Ya suka-suka bisa ngobat-ngobatin dikit lah. Tapi dapat sesuatu, kalau mau ada waktu kosong, mungkin paling enak bulan puasa tuh ya. Bapak wudu, tulis Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Coba deh di kertas kosong, kertas yang bergaris boleh. Satu baris bisa dapat 3 Bismillahnya itu. Sehari kelar. Tapi bersolat, makan, istirahat, tulis lagi, istirahat, tulis lagi. Wudu dalam wudu batal, wudu lagi. Udah tulis udah. Ditaruh di lemari kayak di mana terserah, udah nggak ada masalah. Tapi udah nulis udah cukup. Banyak dapat rahasia nanti. Tuh, coba deh coba. Bismillah itu bukan mainan. Kalau enggak Tuhan enggak suruh. Mau apa saja baca Bismillah. Surat Al-Quran semua depannya Bismillah dulu. Kecuali surat Taubah. Mau berbuat apa saja baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bacanya pakai keyakinan. Dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Aku ini nyari nafkah sebagai suami untuk memberi kasih sayang kepada anak dan istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat Rahman dan Rahim. Istri begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku masak, aku bersihin rumah semua karena sayang kepada suami dan anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disuruh kasih sayang baca Bismillah itu. Makanya tidak Bismillahil Jabbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah terus kalau kita begitu, kerja kita itu semua menjadi amal soleh. Lebih tinggi dari umroh. Umroh itu pahalanya dikit. Karena pahalanya buat dia doang. Kalau suami atau istri di rumah tangga itu ikhlas, menyenangkan orang, tinggi pahalanya itu. Suami menyenangkan istrinya sama anaknya, pulang bawa pisang. Senang. Dia hatinya senang ngelihat istrinya, anaknya juga senang. Ya bahagia ada di situ, di hati kita. Kalau makanan kan cuma enak. Nyenangin orang itu kebahagiaan.
Bapak kalau bawa apa-apa anak-anak nyambut, girang tuh mukanya. Kita lebih girang dari dia. Ya, kasih makan anak-anak dia pada senang. Lebih senang kita ngelihatnya, ya kan? Nah, itu. Jadi semua ini masalahnya kolbu. Kenapa surga itu tempat senang? Karena nggak ada orang ribut. Semua orang senyum. Semua cinta. Itu negeri cinta. Di sini nggak ada cinta, adanya di televisi, bohong-bohongan tuh. Cerita-cerita kan. Cinta yang tulus nggak ada di penghuni surga. Maka itu yang masuk surga yang punya cinta. Nah, kalau orang tukang gosip, tukang ngadu, tukang bohong, surga-surganya rusak. Nggak mungkin. Kalau orang Islamnya misal masih kotor, dibersihkan dulu. Dapat surga, dorongnya nggak berkelas lah. Di bawah lah. Di surga berkelas-kelas, nggak sama. Ya, nggak sama. Kalau mau dapat surga tinggi, bersihkan. Mau selamat hidup, bersihkan. Isi apa? Ah begini, kalau bapak ibu saling cinta, ibu mau ingat bapak, kebayang nggak mukanya? Kebayang. Kalau Allah nggak bisa, zat Allah nggak kelihatan. Yang mesti kita tahu apanya? Asma'nya, sifat Allah. Rahman Rahim, Ghafurur Rahim, itu kita ingat, ada di kepala kita. Sholat mau khusyuk apa? Taruh sifat Allah di kepala. Apal. Bukan apal itu artinya tahu. Arti apal itu tahu, bukan ngapalin begitu. Tahu. Lagi sholat tuh yang keingatan itu asma Allah. Kalau lagi merasa bersalah, Allah Ghafur. Bacaan tetap, tapi ini kepala kita isiin asma Allah. Kalau enggak masuk ke ATM, ke restoran, kemana tahu, ntar masak apa, ntar makan apa. Lagi sholat. Karena kosong, masuk iblis. Kalau mau bikin khusyuk, isi Allah di sini. Asma'nya yang diisi, asma'nya, sifatnya penuh ada di kepala kita. Ghafur, dia penyayang, dia rahmat, dia qawiyun, dia kuat, dia ghaniyun, maha kaya. Aku enggak takut miskin. Kenapa? Karena aku hambanya yang maha kaya. Ya kan? Nah itu, kalau menghamba kepada Allah, insya Allah rezeki jalan. Karena menghamba kepada yang maha kaya. Enggak pernah putus asa. Itu yang dekat sama Allah itu ya begitu, dekat dengan ikatan. Berasa enggak Allah ada di mana? Gini kalau mau lupa, jangan lupa. Ini mata ngelihat, telinga sekarang ngedengar. Kenapa? Karena ada ruh Allah di situ, di mata di sini. Jadi kalau di sini ada bagian dari ruh Allah, berarti mata kita melihat apa aja Allah tahu. Mendengar apa aja Allah tahu, ada di sini. Di setiap titik tubuh kita itu ada tiupan dari ruh Allah. Kalau nggak ada, nggak ngelihat. Mata ini buta oleh Allah karena ada pantulan, ruhnya dihidupkan. Ingat, dihidupkan. Semua badan kita itu benda mati, dihidupkan sementara. Pada saat tiupan ruh Allah itu diambil, dikeluarin, buta, tuli, peka, semua habis, nggak ada papanya, tengkorak, busuk, bau. Tuh badan, bukan kita, bukan. Yang kita yang ruh yang keluar tuh. Nah sudah badannya keluar dikubur, kitanya kemana? Di alam barzah, hidup sedikit pun nggak mati. Mau bukti, lihat surat Yasin. Ada kota namanya Antakya di utara Suriah, di selatan Turki. Itu penduduknya jahat. 3 rasul ke situ dibunuh semua. Setelah mati 3 rasul, datang manusia orang biasa hamba Allah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutin rasul. Jangan dilawan, rasul itu utusan Allah. Ikut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a itu berusaha, jadi dakwah itu enggak tunggu dipanggil. Sampai bilang emangnya artis. Panggil, tanya berapa. Itu artis. Orang dakwah itu maranin. Pergi maranin ke tempat dakwah. Kalau diundang udah alhamdulillah, dihormatin lagi.
Kalau enggak wajib maranin. Tahun 85 90 sih dari sini terus sampai ke Setu itu. Enggak dipanggil, enggak, datang sendiri. Apalagi di Keranggan belum ada agama. Saya dipanggil Om. Panggil Om. Om jangan pulang dulu Om, ntar ada layar tancap. Situ Keranggan wetter. Artinya maranin. Terus sampai sana jauh, Setu terus. Jadi artinya dakwah itu tuh menurut Quran tadi. Nah sekarang menurut Quran dakwah yang mana yang mesti kita ikutin? Nah, menurut Quran, saya enggak menurut siapa-siapa. Dia di Quran itu. Ittabi'u man la yasalukum ajra. Ayo buka deh. Ittabi'u man la, lihat situ. Artinya apa? Di surat Yasin tuh. Ittabi'u man la yasalukum ajra. Ayat berapa belas lah tuh? Artinya apa? Ikutin, turutin orang yang berdakwah tanpa pamrih. Tuh, tanpa pamrih. Tapi kalau Ustaz itu waktunya habis untuk dakwah, dikasih wajar. Tapi kalau dia udah punya mobil, ya enggak lah. Begitu. Sekarang dakwah tuh enggak ada. Dakwah yang ada dia mauludan, rejeban, pidato, selesai. Maranin ada enggak? Jarang. Ada NU, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah sering ngirim. Saya ketemu sering kalau dulu dakwah ke mana tuh Setu, dari mana? Dari Al Azhar. Oh, mau bikin apa? Mau bikin TK. Kalau Hindu udah banyak pesantrennya kan, alhamdulillah. Ada, tapi sebenarnya dakwah itu maranin. Dan semua umat Islam wajib dakwah sesuai kemampuan masing-masing. Gak mesti pidato. Nah, itu kita enggak sekarang. Jadi Ustadz sebagian gak semua. Jadi kayak artis diundang. Gak apa-apa lah, kalau insya Allah ada yang ikhlas juga. Tapi asalnya tidak, maranin. Mau dakwah. Dia apa artinya tuh? Ittabi'u man la yasalukum ajro. Apa itu? Artinya ada enggak? Ada. Apa artinya? Ikutin orang yang tidak punya pamrih. Pamrih politik maksudnya. Pamrih? Kalau zaman pemilu ada enggak pamrih politik? Ceramah. Nah, itu dia. Ada yang kampanye buat partai A, kampanye buat partai ini, itu dia dakwah enggak? Enggak, dia kampanye. Nah, itu yang ikuti yang ikhlas. Ikuti yang ikhlas. Hati manusia itu enggak pernah bohong. Saya udah cerita kejadian kebenaran. Dulu ada satu bupati, ibunya meninggal. Mau bikin selamatan, panggil itu ajudannya, ajudan, cariin Ustadz, kita mau bikin selamatan. Kata ajudannya, iya deh, kita panggil Ustadz itu. Kata bupati, jangan dia, cari yang lain. Tawarin lagi itu, jangan. Itu kan teman kita semua. Iya justru itu karena teman kita. Udah tahu siapa dia, itu kan teman politik kampanye. Ini mau doain ibu saya, doa dia nggak kabul sama kita. Tuh Ustaz yang di sana tuh. Terus kata ajudan, itu kan musuh kita. Iya musuh dalam politik, tapi dia kan benar. Ini bukan mau kampanye, ini mau doain ibu saya. Panggil tuh Ustaz. Itu kan Ustaz dikasih duit nggak mau. Suruh kampanye. Jadi hati manusia itu tahu mana benar, mana salah. Itu kejadian. Saya nggak sebut dari kotanya dekat. Itu kejadian beneran. Giliran dia mau doain ibunya, dipanggilnya dibilang musuhnya. Nah, itu jelas ya. Jadi biar ngerti, biar pidato pakai alhamdulillah, pakai apa, kalau lagi kampanye buat partai, dia bukan dakwah, kampanye. Mesti pinter. Jadi kita bukan mau minterin agama. Hah? Otak kita diagamain. Tuh. Yang sekarang kan begitu. Capek, bukan capek. Kita tidak ngatain juga, jangan nuduh, tapi mesti tahu mana benar mana salah. Dakwah itu maranin, tapi kalau diundang lebih bagus, nggak apa-apa, bersyukurlah, ya kan? Nah itu, jadi sudah jelas. Rahmat Allah itu banyak di sekeliling kita, Bapak Ibu sekalian. Hanya kita kadang lupa
bahwa itu rahmat dari Allah, kita nggak ambil, tidak ambil. Misal orang punya rumah, punya tanah kosong 10 meter, 20 meter, 30 meter, kalau ditanamin biji-biji, tumbuh nggak buah? Tumbuh kan? Itu rahmat dari Allah. Tapi kita masa bodohin, tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Banyak kalau mau bisa. Jadi mesti pinter manfaatin keadaan. Sekali lagi, manfaatin keadaan. Itu dari Allah, itu rahmat. Suruh kita olah. Bisa. Ibu-ibu mau nambahin pemasukan bisa. Bisa dagang. Tapi mesti pinter. Dilihat di sekeliling kita tuh apa yang dibutuhkan. Boleh. Nyari duit itu ibadah. Nyari uang. Bisa gunain buat kemanfaatan, buat diri sendiri, keluarga, bisa bantu family. Kalau kita bantu family itu kita sebenarnya nabung, nggak hilang. Malaikat ditransfer ke bank kita di akhirat tuh. Nanti di akhirat kaya. Itu. Jadi kesempatan baik-baik harus dimanfaatin. Apa yang bisa kerjain. Ya, kita mesti tinggalin keturunan yang agak kuat, apalagi keadaan dunia sekarang udah di akhir ya. Jadi anak-anak tuh dikuatkan. Kenapa? Kita perlu cari uang untuk apa? Supaya kita bisa baik, anak kita juga bisa menjadi baik. Begitu maksudnya. Karena dunia udah kayak gini, udah di akhir. Jadi jangan buang-buang waktu. Ada manfaat, manfaatin. Ya. Duka rumah kita deket kantor, buka makanan, catering. Orang kantor juga catering. Manfaatin. Dekat sekolah, jual yang anak-anak suka. Misal, gitu, bantu bapak. Bukan arti kita disuruh sudahlah dunia ini bangke, bukan begitu. Mencari itu kehidupan dunia itu untuk kebaikan. Niatnya juga untuk kebaikan, untuk bisa beramal, bisa menyenangkan keluarga, membantu suami, itu semua boleh. Semua itu ibadah. Ibadah. Harus kuat, jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Hati-hati ya. Ini zaman udah aduh. Jadi jalan satu-satunya itu. Anak bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Berhenti ngamuk, ngomel. Bisa ngasih tahu caranya, tinggal kemudian kalau udah kebangetan cubit dikit bolehlah. Ya. Tapi dijaga karena kasih sayang. Habis ngomel kelepasan, terus habis kira-kira 5 menit peluk. Jadi nggak jadi dendam dia. Nanti kalau dia dendam jadi lebih nakal lagi. Dia nggak bisa ngelawan, tapi dia bisa nyakitin. Bisa nyakitin, dibuat lagi yang orang tua nggak suka, dibuat lagi. Nah itu. Jadi kalau kelepasan juga udah ngomel, peluk. Tadi saya lupa nak, nggak apa-apa. Jadi jaga seperti itu. Itu ujian dari Allah. Nanti juga semuanya diampunin. Tuhan tuh penyayang. Karena Tuhannya baik penyayang tuh kita jadi malu kalau salah. Kita jadi malu kalau nggak urusin anak. Untuk kenal kepada Allah. Itu masalahnya. Bukan takut-takut gitu. Malu sama Allah tuh malu. Bagaimana enggak? Bapak, ibu sekarang ada di masjid. Mendengar ayat-ayat Allah. Kok mau? Dingin kan? Gerimis lagi. Itu hidayah dari Allah. Itu dia hidayah itu. Bersyukur. Dan di sini dapat pelajaran. Ini pelajaran buat saya juga. Saya sama Bapak Ibu, cuma saya nyampein. Saya juga mesti ngamalin. Gitu. Yang ngajar kita Allah. Dari Quran kita ambil. Semua Quran, setiap saya kesini semua dari Quran. Alhamdulillah. Dukit lagi dijemput. Bisa setahun, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan. Banyak orang nggak tahu. Dia pergi ke Bandung,
tabrakan, menenggak pulang sana. Ya, Tuhan sayang, gak usah takut. Malaikat Israel itu nyabut nyawa, sebelum nyabut dia bisikin, jangan takut. Allah sayang kamu, dosamu sudah diampunin. Allah akan lindungi kamu, jaga semua. Di surat Fussilat tuh. Jangan diajarin yang selama itu yang serem-serem terus. Maksud dia itu baik supaya orang hati-hati, maksudnya ke sana. Tapi menurut ilmu jiwa nggak bisa begitu. Allahnya sendiri nggak ngajarin kayak gitu. Allahnya ngajarin tebarkan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak diajarin Tuhan sayang. Sana nanti di surga itu juga ajarin surga itu sekedarnya. Yang kita tahu hidup senang, tidak ada sedih, nggak ada duka, nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak ada perang, nggak ada berantem, nggak ada penyakit. Semua orang saling sayang, cinta semuanya. Mau tinggal di dalam air bisa, makan dalam air bisa, tinggal di udara bisa, semua bisa. Allah kun fayaku, bisa bikin apa saja. Dan Allah bikin kita mau dikasih kesenangan, bukan mau disiksa. Enggak, Tuhan paling nggak mau ganggu orang. Sampai bilang mau disiksa, itu buat orang kafir. Disayang, disuruh senang-senang, senang-senang, nggak ada sembahyang, nggak ada kerja, nggak ada ngapa-ngapain. Ada yang nanya, Ustadz kalau minum gelasnya gimana? Piringnya siapa yang cuci? Piringnya bisa dimakan. Ya dulu jual es krim kan terus, iya itunya dimakan tuh. Dari apa? Dari wafer ya tempatnya. Ya orang lebih bisa. Nggak usah mikir ke situ. Disuruh senang, senang selamanya. Disuruh senang selamanya. Rumahnya istana, apa mau ada. Nah terakhir, tolong jangan lupa kasih tahu anak-anak, di surga kita disuruh hidup bermega-mega. Ya. Berapa itu namanya tuh orang kalau pesta tuh meriah-meriah tuh. Berapa itu? Ya, bersenang-senang itu ini berlebihan, banyak apa semua ada. Bermega-mega. Apa mega apa BH? Enggak kurang. Berapa? Iya. Bersenang-senang apa tuh banyak segala macam ada. Tuh, itu surganya kayak gitu. Enggak ada sakit, enggak ada sebel, enggak ada kesel. Senang aja terus. Tinggalnya bukan berfoya-foya, lebih dari itu apa itu bermega-mega ya. Nah, itu di surga itu. Jadi kalau di sana senang kayak gitu selamanya, di sini capek dikit, ridho enggak? Capek dulu sini, capek dikit, ridho enggak? Mendapat kehidupan abadi selamanya. Berapa sih kayak orang kaya tuh hidupnya apa? Ya seperti itu. Senang terus, segala ada menyenangkan. Tapi berakit-rakit ke hulu. Apa itu perpanjangannya? Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang, kemudian bersakit-sakit, bersenang-senang, kemudian. Pepatah Melayu itu dulu dipakai di Indonesia baru-baru dulu. Sekarang hilang dikit-dikit ya. Dulu banyak tuh. Merdeka dulu semua budayanya Melayu, lagu-lagu Melayu. Lama-lama dikit hilang. Melayu itu identik dengan Islam. Di Malaysia kalau orang masuk Islam dibilang masuk Melayu. Padahal Melayu penduduknya lebih banyak di Indonesia itu. Pulau Jawa satu tapi penduduknya padat. Melayu, Sumatera, Sulawesi ada, Kalimantan. Udah. Kalau ada waktunya yang bilangin ya. Jangan lupa innallaha, yang dicintain Allah, Allah mencintai siapa? Di Quran ada. Mencintai orang-orang yang taubat dan mensucikan diri. Itu jangan lupa dong. Apa Allah mencintai mazhab ini, mazhab itu? Enggak. Yang dicintai orang yang taubat. Orang taubat ini artinya orang pendosa. Yang pendosa dicintai nama Allah. Dan yang taubat, yang sudah taubat.
Gitu. Kalau kita kan ada orang salah dikit, seumur hidup kita kutuk gitu. Padahal Allah sayang. Allah sayang yang berdosa, sayang dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih kekayaan. Dan Allah mencintainya. Siapa itu yang udah tobat? Adam saya. Tuh Allah cinta sama dia itu. Oh dia dulu Allah udah cinta sama dia. Mau apa? Nah, itu makanya jangan menghina orang. Nah, terus ayat Az-Zumar 53 di halaman 6. Udah? Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Baca artinya bareng. Pakai suara lah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kebangetan terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Tuh. Jangan putus asa. Allah Rahmanur Rahim. Itu dakwah, ajarin gitu. Tuhan baik, Tuhan pengampun. Jangan kita ikut ngomelin terus. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi penyayang. Kasih sayang Allah melebihi dari marahnya. Marahnya kalah sama kasih sayangnya. Nah, jadi sebarlah dengan cinta itu kepada Allah. Hablum minallah, cinta pada Allah. Hablum minan nas, cinta kepada manusia. Enggak bisa ngebantu tetangga, masyarakat, family, jangan nyakitin. Enggak bisa ngebantu, jangan nyakitin aja udah bagus. Jangan singgung perasaannya. Jangan anggap remeh, hargain siapapun. Itu Islam. Saling sayang, saling menghargai, saling bersatu. Itu Islam yang benar. Mau namanya apa terserah. Gak ada yang lebih dari itu. Saya ulang lagi. Dinilai Allah qalbun salim. Bukan mazhab ini, bukan mazhab itu. Mazhab itu banyak orang baik. Yang qalbun salim banyak di mazhab apapun. Tapi yang nakal juga ada. Tapi yang lebih baik kalau bisa jangan nyalain yang lain. Itu saja. Karena Allah pengampun. Mau apa? Kalau Allah mau ampunin, kenapa? Mau protes? Itu dia. Dosa besar mau diampunin. Kalau memang tahlil salah juga Tuhan ampunin. Kalau memang salah. Jadi Tuhannya jangan diajarin orang-orang. Tuhannya galak banget. Dikit-dikit neraka, dikit sesat. Akhirnya pada yang udah masuk Islam pada keluar. Agama Islam tidak begitu. Allahnya lihat nih. Ini tegas banget. Jangan putus asa sampai dibujuk. Dibujuk sama Allah suruh mau diampunin. Kurang baik gimana coba. Tuh, jangan putus asa wahai hambaku. Kamu udah keterlaluan gak apa-apa. Jangan putus asa, aku ampunin. Itu kurang apa itu? Nah ini sampaikan supaya orang mengenal Allah Rahmanur Rahim. Ini surat apa ini? Az-Zumar ayat 53. Banyak yang udah murtad. Galak-galakin terus. Bisa nggak ceramah tuh ngasih tahu yang baik? Teriak sana, teriak sini, maki sana, maki sini, bikin malu. Gak ada ajaran Islam seperti itu. Saya bukan lagi ngejelek atau ngomel, tapi udah nggak ada cara lain ya beginilah. Udah, ada satu jam berapa nih? Tinggal dikit ya. Satu, ini nggak boleh lupa. Saya mau sampein nggak boleh lupa. Dan tolong sebarin lewat WA kayak lewat apa. Penting banget. Ajaran Allah yang paling penting, tapi nggak pernah disampaikan. Saya tuh bukan ini macam ini nggak ada urusan. Cuman kalau baca Quran tuh sudah terjemahin tuh saya kepikirin apa ini yang pas tuh. Sebenarnya saya ke situ, nggak apa-apa. Saya penerjemah kok. Penerjemah bahasa Inggris, penerjemah resmi negara. Jadi misalnya di Quran tuh saya baru dapat nih. Allazina hum an sholatihim yuhafizun. Ada ya? Itu surat khusyuk. Ada lagi surat kata Allah dia
yuhafid, menjaga sholatnya. Apa itu maksudnya? Ya kan? Saya juga baru tahu, baru sebulan mikir ini apa ini bahasa Indonesianya gitu. Akhirnya saya dapat, oh maksud Allah yang sholatnya itu disiplin. Itu dari wudhu disiplin, wudhunya disiplin. Jangan kaki dulu atau tangan dulu baru muka, nggak boleh, ikutin yang ada dari Allah. Maka itu ada satu mazhab, dia wudhunya cuma 4. Kuping enggak, dia biarin urusan dia itu. Sebab di Quran memang kuping enggak ada, cuma 4, biarin. Nah kita mau pakai kuping ya basuh, masa diomelin sama Tuhan? Ya enggak lah. Lagi waktu busuk muka bisa aja senggol kuping sekalian, ada masalah. Dia mau jaga disiplin, ikutin apa yang ada di Quran, itu dikafirin. Nah kan kita yang bodoh. Nah kita sendiri basuh kuping silakan. Terus ada yang mau, Ustadz saya enggak, mau nurut sama Allah disiplin 4 dulu, habis itu baru kuping, silakan. Mau tambahin kuping kayak apa, enggak ada larangan. Gitu. Jadi yang tidak basuh kuping jangan disalahin, memang di Quran enggak disebut. Nah yang basuh kuping ditambah lagi setelah selesai demo, ya silakan. Yang disiplinnya itu apa? Yang 4 itu jangan ditinggal. Sebut yang depannya dulu apa? Muka, ya kan, tangan, baru usap, kepala usap. Di Quran, di bahasa Quran usap, bukan dimandiin kepala, diusap. Kaki usap, wamsahu, ikutin Quran. Silu pakai silu cuci. Tapi disiplin, sholat disiplin. Sebelum sholat, ntar saya mau baca Fatihah, rokaat pertama surat ini, rokaat kedua surat ini, udah direncanain. Jadi ntar waktu sholat nggak mikir baca surat apa ini. Nah, jadi nggak bengong lagi, udah disiplin. Disiplin sholat. Boleh nggak meleng? Ada orang lewat pengen tahu siapa dia gitu. Nggak boleh, disiplin. Wudhu disiplin, yang duluan, yang belakangan. Sholatnya disiplin, rukunya, sujudnya disiplin, sejadahnya itu udah dicuci belum? Kalau ibu mau kena ya, mau kenanya gimana? Dulu mau kenanya sampai hitam kadang, dawan dulu. Mau kenanya sekarang bagus-bagus. Bapak kalau biasa pergi keluar kerja di mana pakai celana, kalau bisa bawa sarung lah buat sholat. Takut ada tetesan. Kita kan pipis-pipis ya, kan suka, apalagi kalau udah umur ya, suka ada tetesan. Jangan, nggak tahu sih nggak dosa, cuman kita pengen disiplin, bersih, sejadah bersih, tempat bersih. Nah itu sholat itu, pakaian masuk bersih. Boleh nggak habis tidur terus sholat, bajunya nggak ganti? Boleh, tapi malu dong sama Tuhan. Masa kalau orang datang kita ganti baju, nggak baju sholat, nggak baju tidur. Jadi orang lebih kita lebih akbar orang dari Allah, lebih muliakan orang dari Allah. Nah ke situ pikirnya, nggak usah pakai dalil, mana dalilnya nggak boleh sholat pakai baju, pakai tidur. Ya dalilnya pakai akal. Ada sih di ajaran suruh hormati Allah, bersih ada. Tapi yang membantu memikir ke situ kan akal. Jelas ya. Jadi yuhafizun, sholatnya tuh di rapi, bersih-bersihnya, ingatannya nggak kemana-mana itu. Cuma berapa menit? Kita punya 24 jam. 24 jam. Yang bikin sholat nggak khusyuk apa? Terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru. Cari waktu kosong yang pas. Nah ini sholat ini tiangnya agama. Kalau rubuh ya rubuh lah. Jadi apa maksud saya? Yuhafizun, disiplin. Jangan diremehkan. Jaga sholat. Pakaiannya bersih, tempat bersih, sejadah bersih, wudhunya berapi. Deh. Cuma ada satu masalah yang saya nggak nyalain tapi ngingetin aja. Di mazhab Syafi'i tidak boleh pakai air mustakmal, air yang udah dipakai, paham tuh? Nah kalau mandi, habis mandi wudhu kan, belum dikeringin, berarti air wudhunya campur pakai air bekas mandi.
Kalau di mazhab Syafi'i nggak boleh, tapi nggak pernah kepikir ke situ kan. Jadi wudu aja sebelum mandi lebih baik. Kalau sudah mandi ya keringin dulu, baru wudu. Jangan sampai air wudu kecampur sama air bekas mandi. Karena dalam mazhab Syafi'i nggak boleh air kecampur air bekas. Dia cuma ngasih tahu, enggak ya udah biarin. Pokoknya mazhab Syafi'i tidak boleh ada air. Bener juga sebenarnya. Nggak pantas dong orang mau wudu buat sholat kok masih pakai air bekas. Nah itu. Air juga air teh, air kopi, air jus yang enggak semua air murni ya. So, insyaallah. Nah coba lihat halaman 8. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini tandanya orang beriman, yang benar-benar beriman, nanti nggak usah berdebat di mana-mana. Ini kasih tahu, sebarin. Orang yang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah. Jadi cinta pada Allahnya nomor 1, baru cinta suami istri yang lainnya. Asyaddu hubban. Ini iman. Ini kan nggak dipakai Quran, bingung saya juga. Ada ini orang yang beriman kata Allah asyaddu, syaddu itu keras, berat. Cintanya ke hubban tuh hobi, cinta kepada Allah. Nah, ajarin diri kita cinta Allah kayak tadi tuh. Sebenarnya Allah Rahman Rahim, Allah baik, orang nakal aja masih disayang, apalagi yang baik. Itu pelajaran cinta Allah. Itu pegang tadi itu yang saya sampaikan. Jangan dibuang nih fotokopi bagi kasih anak-anak. Enggak beriman kalau belum menjadikan Allah yang paling dicintain. Khalifah Umar pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah mencintai Allah, cintai Rasulullah setelah diriku. Jadi diri dia dulu dicinta baru order. Kata Nabi enggak begitu Umar. Allah harus yang paling dicintai. Nah, baru bilang iya ya Rasulullah. Ada gitu. Bener. Ini jarang diajarin kan. Benar ini dia iman ini jadikan Allah yang paling dicintai. Kenapa menyembah Allah? Karena cinta. Kenapa melakukan sholat? Rindu pada Allah. Nah itu. Kalau saudara kita yang satu dia nggak suka gini-gini. Maaf ya, Wahabi misalnya. Tapi sholatnya sah. Saya cuma bedanya. Dia kok di sana, kenapa kamu sholat? Wajib perintah Allah. Itu. Dia yang gitu-gitu cinta apa itu tasawuf dia nggak boleh. Falsafah juga nggak boleh. Jadi mikir nggak boleh, tasawuf nggak boleh. Ya itu urusan dia lah ya. Tapi kita nggak mungkin kita tanpa tasawuf bisa dekat sama Allah. Tapi nggak pakai sebut namanya tasawuf juga nggak apa-apa. Tapi tauhid harus pakai akal. Mengenal Allah pakai akal. Nggak bisa mengenal Allah nggak pakai akal. Akal. Yang beriman akal. Akalnya dikasih iman. Akalnya diguranin, bukan Qurannya diakalin. Tuh. Yang sholat siapa? Akal dan perasaan. Bukan tengkorak. Tengkorak hanya memperagakan. Itu. Yang diimanin akal, diislamin akal. Diislamin. Nah, ini contoh. Akal Quran itu kalau sejalan keluar cahaya lampu terang. Kalau beradu koslet kebakar. Kalau akal menentang Al-Quran, Al-Quran tidak pakai akal tidak Al-Quran, itu kebakar, rusak. Tuh kayak sitram tuh. Tapi kalau akalnya beriman, sejalan keluar cahaya, keluar nur. Artinya akal tunduk pada Al-Quran dan memahami Al-Quran pakai akal. Oh nggak boleh pakai akal. Yang nafsirin Quran itu siapa? Ulama. Semua pakai akal. Emang ada bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris keluar nerjemahin Al-Quran? Nggak ada. Manusia yang nerjemahin. Akal. Tapi akalnya beriman. Itu. Kalau nggak pakai akal nih jadi begini nih. Kacau semua. Pahamnya nggak. Bismillahirrahmanirrahim aja banyak belum paham. Itu tadi yuhafizun itu apa? Apa? Sholat. Disiplin. Sholat harus disiplin. Di luar waktu.
nggak boleh tidur udah keluar waktu, nggak bisa, harus disiplin, udah waktunya. Nah itu ajarin kayak gitu, jadi anak-anak tuh paham, pakai akal, paham. Kasih tahu orang mabok berbuat maksiat banyak, dia tobat, dicintai nama Allah. Apalagi kamu nak, kamu kan baik, Allah cinta sayang sama kamu. Nah kalau diajarin kayak gitu, dia cinta sama Allah, dia mau sholat. Ditakut-takutin dia kabur. Nah, itu ajaran Islam seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak orang Bismillahirrahmanirrahim terus gebuk orang? Ya enggak lah. Rahman dan Rahim. Dengan Bismillah dia diharuskan mau arahan, mau kesini, mau kemana aja pakai cara Bismillahirrahmanirrahim, dan punya Rahman, punya Rahim. Gitu. Ini Quran, saya bukan ngarang-ngarang, ini dari Quran semua. Nah terus kalau ada yang Ustaz mau rubah, enggak. Bukan merubah, mengaslikan Islam yang asli begini. Apa yang di luar ini udah benar, bagus, benar, masuk surga semua, tapi kurang apa? Ajaran kasih sayang nggak pernah diajarin, kalau Allah itu cinta kepada hambanya, nggak pernah diajarin kalau iman itu menjadikan Allah paling dicintain. Itu aja, makanya pecah belah, berantem. Nah sekarang Saudi lagi ngebom Hadramaut, Emirat ngebom juga, berdua berebut. Arab sama Arab, Islam sama Islam. Dia beli senjata dari mereka buat bunuhin saudaranya. Nggak pernah satu peluru pun buat nembak Yahudi, nggak pernah. Malah yang ngelawan Yahudi dikafirin. Apa nggak terbalik? Saya sedih ngeliat keadaan umat kayak gini, dibohongin terus. Nah saya sekarang menyampaikan apa adanya. Dengar dari saya, jangan benci. Cuma itu terpaksa harus dikasih tahu supaya mengerti keadaan seperti itu. Itu doang. Tapi jangan bencilah. Allah aja mau ngampunin kok. Kita juga harus begitu. Gak ada Islam ngajarin benci, itu gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang. Nah sekarang niat Bapak Ibu mau nyebarkan rahmat Allah di rumah, sama tetangga, sama family, baru ke orang lain. Niat deh, niat. Insya Allah diterima Allah. Pulang disambut sama Allah. Pulang disambut. Kau salamun qaulam mir rabbir rahim. Masa depan mana? Itu masa depan. Di dunia nggak ada masa depan. Nggak ada. Masa depan kita pulang ke Allah. Jadi mau disiapkan. Ini ada anak-anak soleh nih. Benar. Persatuan Alumni SMA 1 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Itu anak-anak kumpul berapa orang, tahu apa mau ngerjain apa? Orang tuanya udah umurnya 60-70, bapak-bapaknya nih. Ibu bapaknya mau dikumpulin tanggal 8 nanti, dicariin ustadz. Supaya ibu bapaknya siap-siap pulang ke akhirat, ustadz kasih bekal. Itu anak bakti sayang sama orang tuanya, sampai punya pikiran ke situ. Benar kan? Disayang ibu bapaknya kan? Dicariin ustadz supaya ajarin. Gimana meninggal tuh enak, mau dipindahin ke surga, jangan sedih, jangan susah, jangan takut. Ya dong. Ya emang mau diapain? Yang nakal aja sama Tuhan diampunin, ya kan? Jadi nanti Bapak kalau malaikat datang mau pulang ke Allah, disambut dengan mesra apa? Dengan senang atau kesel? Mau dijemput? Makanya orang banyak takut mati sekarang, salah ajaran itu. Mati itu nikmat. Selamat tinggal sedih, selamat tinggal susah, selamat tinggal perang, selamat tinggal penyakit. Mulai saat ini saya tidak ada sakit lagi, tidak ada sedih lagi, kan enak. Tapi yang dengerin saya di Rasil udah banyak pada siap. Malah saya sekarang nunggu jemputan. Saya nggak takut lagi mati. Kata Ustadz Zain sana enak. Emang iya. Nyampein apa yang benar, bukan ditakut-takutin. Di sana lebih enak. Emang di sini enak? Apanya yang enak di sini? Jalan-jalan aja capek. Jalan-jalan capek. Jangan takut mati, disayang. Kalau yang begini nggak disayang, yang mana lagi yang disayang? Disayang Tuhan. Mau disuruh senang sana, siap-siap aja. Di sini
Capek di sini. Oh anak ada Allah Tuhannya. Rumput nggak ada ibu bapaknya hidup. Rumput punya ibu bapak nggak? Hidup. Saya yatim piatu juga hidup. Iya. Jadi kalau meninggal jangan pikirin anak, serahin kepada Allah. Itu. Sudah meninggalnya senyum. Sudah dengar gini berani nggak mati? Mau nggak? Nggak mau. Emang enak di sini. Pikir dong. Di sana sebelum ke surga, di alam barzah saja sudah seperti surga. Sudah seperti surga. Begitu nyawa lepas itu bukan mati, yang badan. Hidup. Dia di surat Yasin tuh. Tadi saya bilang dai yang berdakwah tuh, begitu dia dibunuh, apa dia bilang? Dia dengar qilat khudil jannah. Dia dengar suara terus masuk surga. Surga barzah. Habib Najjar namanya di tafsir. Jadi begitu dia detik itu napasnya keluar, dia dengar suara, masuklah ke surga. Karena dia mati syahid, dibunuh lagi dakwah. Terus habis itu apa? Qila ya qaumi. Nah, ya qaumi, ya laita qaumi ya'lamun. Ya coba di dunia tuh ada yang nangis, ada yang senang, yang kafir senang. Kalau dia tahu, coba dia tahu nasib saya sekarang. Dia bilang apa? Bima ya Rabbi wajalani minal bima ghafara Rabbi, saya dapat ampunan total dari Allah, dapat ampunan bersih karena mati syahid, dan saya diangkat jadi orang VVIP. Wah, orang penting, makomnya tinggi karena mati syahid. Di Quran di surat Yasin. Jadi dia kepengen orang tahu sama Allah, disampaikan ke kita lewat Nabi Muhammad. Itu di surat Yasin tuh. Dia mati syahid. Langsung pangkatnya tinggi, dosa dia punin. Pengen gak mati syahid? Hah? Pengen. Ibu pengen? Siap bu, daripada mati konyol. Syahid lah, dosa semua diampunin. Pangkatnya tinggi. Nah itu. Oh, mau semua. Oh kan? Nah, udah siap. Nanti kalau Imam Mahdi datang, ikut Imam Mahdi. Nah kemang kalau nggak mati syahid nggak mati. Nah, mati juga daripada didabrak mobil. Ya, dabrak mobil mati. Nggak syahid. Nah, mati syahid nggak sakit. Nggak sakit. Kan sebelum ditabrak atau diapain, dibunuh, udah nyawanya udah keluar duluan. Jelas ya? Jadi masa depan indah nggak? Indah. Nah, senang. Jadi Bapak sedih enggak kan? Masa depan pasti senang. Pasti senang. Doa Allah ke akhirat. Jadi kalau malaikat datang, ahlan wa sahlan. Ayo malaikat, saya sudah siap berangkat. Nah, itu. Enak. Selamat tinggal sedih, selamat tinggal susah, kelas. Dia jangan mikir apa-apa deh. Anak-anak doain. Doa ibu bapak sampai. Doa anak ke bapak ibu sampai. Udah saya sampai itu. Ada anak yatim punya harta ditaruh di bawah tembok, dindingnya meribu, dibetulin sama Nabi Khidir ya, Nabi Musa. Kenapa? Ini punya anak yatim. Tuhan suruh selamatin. Kalau dindingnya rubuh, itu harta ketebongkar diambil orang. Jadi saya berapiin, Tuhan suruh supaya harta anak yatim ini aman. Kenapa dibetulin harta anak yatim? Wa kana abuhuma soleha. Karena ibu bapaknya anak yatim ini orang soleh. Jadi anaknya ditolong. Berkah kesolehan ibu bapak dapat ke anak. Berkah kesolehan anak dapat ibu bapak. Dosa warisan di Islam gak ada, di Kristen ada. Tapi pahala warisan ada. Allah kasih kita kesenangan banyak. Sekarang satu terakhir ini. Tapi gak boleh lupa. Saya minta tolong disampaikan lewat WA ke family saudara. Penting banget. Ajaran Islam yang paling penting orang lupa. Tolong sebarin. Begini. Allah punya janji, punya ancaman. Neraka apa itu ada. Kata Allah, ancaman-ancaman ini bisa dibatalkan sama Tuhan, dibatalin asal taubat. Neraka kayak apa? Enggak.
Hukum ini hukum semua dibatalin. Kalau kita minta ampun, diampunin. Itu dibatal. Janji-janji ke neraka dibatalin. Tuhan punya hak untuk batalin. Tapi kalau dia janji mau ngasih surga, janji mau kasih pahala, tidak pernah dibatalin. Tidak akan dibatalin. Janjinya dipatuhin. Di kebaikan dia itu nggak dihapus. Tetap dia udah janji, tetap mau dikasih. Dia janji mau diampunin, pasti diampunin. Tapi kalau dia ngancem, kita tobat, dibatalin. Ya Allah, baik nggak Tuhan? Baik. Nah ini kita nggak pernah diajarin yang begini. Jadi nggak cinta sama Tuhan, sama Allah. Jadi Ustaz itu bisa diampuni, ya suka-suka dia. Allah begitu. Allah bukan raja, Allah Tuhan. Dia tidak terikat, tidak ada yang perintah dia, tidak ada yang larang dia. Suka-suka dia. Dan hobinya ngampunin. Allah, kamu beristighfar tengah malam nangis, Tuhan ya Allah saya salah, saya ngaku, saya enggak. Diampunin. Yang Allah nggak demen, yang sombong, nggak butuh sama Tuhan, nggak mau berdoa, itu. Jelas ya? Ini saya nggak ulang nih. Apa yang saya titip apa nih? Bahwa Tuhan ancamannya bisa dia batalin. Jadi ancam masuk neraka ini dibatalin kalau kita taubat. Janjinya dia mau kasih pahala, mau kasih ini, ditepatin, tidak dibatalin. Itu ada di Quran semua. Itu Allah begitu. Anak-anak dikasih. Jadi jangan diancam anak itu takut, jadi takut. Ajarin dia kenal Allah, cinta sama Allah. Beres. Ke situ ancaman dibatalin kalau kamu jadi orang baik. Nah, itu. Kalau taubat dibatalin. Bang benar begitu. Kalau janji baik sama Allah tidak dibatalin, dipenuhi. Nah, itu sebarin. Nah, ini ajaran yang benar yang dari Allah memang begitu. Bukan nakut-nakutin terus. Pernah nggak mikir Tuhan bikin air, bahannya apa? Bahannya bisa jadi air. Pernah nggak mikir? Air pernah habis nggak? Hah? Nggak. Itu banjir. Kenapa? Air itu nggak dibuang, nasi habis makan hilang. Ini enggak, keluar lagi lewat pipis atau keringat ke atas. Di atas 12 hari turun lagi. Jadi jumlah air yang dipakai manusia cuma sampai sekarang tuh 9%, kira-kira lah. 81% di kutub. Waktu Nabi Nuh dicairin. Oh, jadi sedunia banjir. Di Indonesia termasuk banjir semua. Airnya semua banjir. Terus di Quran sebut, hai bumi, telan airmu. Hai langit, sedot. Yang sampai di atas suruh angin dorong. Turunin di kutub selatan sampai di kutub utara. Sampai sekarang jadi gunung es tuh. Jadi yang manusia pakai cuma 9%. Daur ulang. Ini mungkin dulu pernah diminum sama Nabi, mungkin juga pernah diminum sama Firaun. Nanti kita minum, keluar, naik ke atas jadi uap. Di atas cuma 12 hari, turun lagi. Menguapnya banyak di laut, Allah suruh wal jariyati jariyah. Angin itu kayak traktor, giring uap air ke gunung, mentok gunung, mencuat ke atas. Di atas ada lapisan dingin, turun dalam bentuk curah. Kalau nggak digituin, turunnya kayak balok, pecah pala kita semua. So, di surat An-Nur ada surat. Saya pernah tiru nyuling. Itu kan kayak nyuling tuh. Di pancinya gede segini, kayu garu. Terus keluarin ke pipa, pipanya ke drum, drumnya kasih air yang dingin tadi itu. Di uap itu kena air, netes. Dari surat An-Nur, bikin sendiri pancinya itu bisa.
Ada di Quran juga, ada semua, ada Insya Allah ya. Di Quran itu kalau dipelajarin segala banyak, alhamdulillah.